Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dengan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai anak Bapak semuanya. Gimana kabar anak Bapak semua? Bapak doakan semoga anak Bapak berada dalam keadaan sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi kita hari ini ananda semuanya yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Cukup kita bahas dua sekarang ananda. Yang pertama tata cara penyelenggaraan, bagaimana kita menyelenggarakan jenazah mulai dari memandikan. Setelah itu, bagaimana cara mengafani jenazah. Untuk itu kepada anda semuanya, ingin tahu materi selanjutnya? Silakan lihat materi yang Bapak sajikan ini. Materi kita tentang memandikan jenazah. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabarnya? Tetap semangat? Puasa yang maksimal? Semoga anak-anak Bapak berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak jelaskan tentang tata cara memandikan jenazah, terlebih dahulu kita menyiapkan air yang secukupnya dalam baskom atau tempat air yang agak besar karena kita butuh air yang cukup banyak. Kemudian jenazah itu ditutup dengan kain, auratnya ditutup. Kemudian sabun untuk membantu memandikan jenazah. Setelah itu kepada anak-anak Bapak semuanya, langkah yang pertama yaitu tentang niat memandikan. Niat memandikan sebagaimana yang tertulis di slide ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan an hazal maiti lillahi ta'ala. Selesai kita membaca niat, anak-anak Bapak kita harus memposisikan jenazah di tempat yang lebih tinggi. Sebagaimana yang terlihat dalam gambar ini, jenazah diletakkan di atas meja yang cukup tinggi. Apa tujuannya? Supaya air, pecikan-pecikan air yang jatuh itu tidak balik lagi mengenai jenazah. Nah, itu tujuannya, supaya jenazah itu tetap dalam keadaan bersih. Itu tujuan jenazah itu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Langkah yang ketiga, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Mandikan di tempat tertutup, apa tujuannya? Tahu anak Bapak? Siapa yang tahu? Baik, oke Bapak jelaskan. Tujuan dimandikan di tempat tertutup supaya kalau ada aib, kejelekan-kejelekan yang ada pada diri jenazah tidak nampak oleh orang lain, tidak kelihatan oleh orang lain, sehingga menjadi aib kalau kelihatan oleh orang lain. Kalau kebaikannya tidak apa-apa dijelaskan, disebut sama orang lain, tapi kalau aibnya jangan disebutkan.
itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Yang keempat, mandikan jenazah dengan air yang suci. Kenapa air yang suci? Ya jelas, jangankan jenazah, kita yang masih hidup memandikan diri kita harus dengan air yang suci, air yang bersih. Apalagi jenazah itu akan berhadapan dengan Allah, maka air itu suci. Air apa itu? Contohnya air sungai, air sumur, air ledeng. Itu contoh-contoh air yang bisa dipergunakan untuk memandikan jenazah. Yang kelima adalah selesai kita mandikan, jangan lupa menekan perut mayat. Perutnya kita tekan supaya kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh mayat itu keluar. Kita siram lagi, bersihkan. Tekan lagi, masih ada kotoran-kotorannya, disiram, bersihkan. Sampai habis kotoran yang ada dalam perut jenazah itu. Nah, itu tujuan menekan perut jenazah, supaya kotorannya keluar semuanya. Yang keenam, jangan lupa mewudukkan jenazah. Kenapa? Karena jenazah akan berhadapan dengan Allah. Ya berwudu. Kita saja yang masih hidup mau berhadapan dengan Allah, mau melaksanakan sholat, kita berwudu. Maka jenazah seperti itu juga. Dia akan berhadapan dengan Allah, mau disolatkan, kita wudukkan jenazah itu. Itu tujuannya. Yang terakhir, sebelum jenazah dikafani, keringkan seluruh tubuh jenazah dari kepala sampai ke ujung kaki. Keringkan semuanya dengan handuk sampai tidak ada lagi air pada tubuh mayat. Apa tujuannya? Supaya nanti dikafani, kain kafan itu tidak basah oleh air yang menempel pada tubuh mayat. Itu materi kita. Nah, selanjutnya materi yang kedua, Bapak jelaskan mengafani jenazah. Mengafani jenazah. Sebelum mengafani jenazah, sebelum masuk, Bapak jelaskan poin ini. Bapak nanya kepada anak Bapak tentang memandikan jenazah. Anak Bapak sudah paham? Oke, Pak yakin saya paham karena materi kita materi mudah dipahami, materi untuk tingkat SD atau MI Sekota Padang. Yang kedua, mengafani jenazah. Sebelum jenazah dikafani, kita harus siapkan dulu kain kafannya. Yang laki-laki 3 lapis, yang perempuan 5 lapis. Sebelum jenazah diangkat dari tempat pemandian, kain kafan yang telah dibubuhi dengan wangian ditempatkan seperti gambar yang telah Bapak buat di hadapan anak-anak Bapak. Setelah itu, kain kafan yang disebar dengan kapur barus, wewangian, yang kain kafan 1, 2, 3 selanjutnya dikasih kapur barus supaya harum, tidak ada bau pada jenazah.
Yang selanjutnya, ujung masing-masing kain kafan yang berada pada sisi kepala dan kaki pada jenazah disatukan. Setelah itu diikat dengan tali. Ini maaf, Bapak ini sebenarnya poin ketiga, tapi lupa Bapak untuk mengganti poin 4 ini jadi poin 3. Selesai kita satukan, kemudian kita ikat jenazah itu setelah dengan tali yang telah disediakan. Nah, ini materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak Bapak semua. Terima kasih. Demikianlah materi pesan Ramadan kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak semuanya bisa memahami dan memaklumi materi kita hari ini. Untuk menguji kemampuan dan pemahaman anak Bapak semuanya, Bapak akan bikin soal di bawah ini. Kerjakan secara maksimal sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Kita tutup materi kita dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.